Selamat malam, Bapak. Perkenalkan, nama saya Mulia Lestari Ridwan, kelas A, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi saya yang berjudul rasio profitabilitas. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning terkait penjualan aset ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan yang mempengaruhi akuntansi keuangan. Penggunaan rasio ini juga catatan atau laporan keuangan yang harus sesuai dengan standar menunjukkan efisiensi perusahaan. Dari perspektif investor, pertumbuhan keuntungan perusahaan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Hal ini penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan mampu memberi pengambilan keuntungan yang sesuai dengan tingkat yang diharapkan investor. Kemudian fungsi rasio profitabilitas, mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Kedua, membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, kemudian mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset dan total ekuitas. Kemudian mengetahui tingkat laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Kemudian mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal, pinjaman maupun sendiri. Kemudian mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih, dan mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis rasio profitabilitas. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Kemudian, margin laba bersih atau net profit margin. Kemudian, return on asset ratio atau yang disingkat dengan ROA. Kemudian, return on equity ratio atau yang disingkat dengan ROE. Kemudian, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Kemudian laba kotor dipengaruhi oleh laporan arus kas, memaparkan besaran laba yang dapat oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Kemudian, gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Kemudian, semakin besar gross profit margin, semakin baik atau efisien kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan atau sales, yang berguna untuk audit operasional. Kemudian lanjut, margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Kemudian, margin laba bersih ini disebut juga profit margin ratio. Salah satu manfaat rasio profitabilitas adalah untuk mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Kemudian lanjut, semakin tinggi net profit margin,
semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumus dari net profit margin di sini adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan. Kemudian di sini return on asset ratio atau yang disingkat dengan ROA adalah tingkat pengambilan aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai presentasi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset, sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola aset bisa terlihat dari presentasi rasio ini. Rumus dari ROA ini adalah ROA sama dengan total aset dibagi dengan laba bersih. Nanti kita berikan contoh di Excel. Kemudian ada return on ekuitas rasio atau disingkat dengan ROE. Return on ekuitas rasio atau yang disingkat dengan ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam presentase. ROA dihitung dari penghasilan atau yang sering disebut juga dengan income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau yang disebut dengan pemegang saham hisa dan pemegang saham preferen. Kemudian yang ketiga, return on ekuitas menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya atau yang disebut dengan net worth. Sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau disebut dengan rentabilitas usaha. Rumus untuk ROE sendiri adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan ekuitas. Lanjut, rasio pengambilan penjualan atau return on sales ratio. Return on sales adalah merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Terus yang kedua, rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut dengan margin operasional atau operating margin atau margin pendapatan operasional atau yang disebut dengan operating income margin. Rumusnya adalah ROS, laba sebelum pajak dan bunga dibagi dengan penjualan. Nah, ini contoh untuk soal yang ada di Excel. Jadi di sini untuk gross profit margin kita harus tahu pendapatan kotor ini kita harus ambil dari perusahaan yang telah kita ambil. Seperti contoh saya punya perusahaan kemarin. Jadi masukkan semua pendapatan kotor di sini 2018 dengan 2019. Kemudian setelah dimasukkan angkanya, masukkan juga angka sales atau penjualan 2018 dengan 2019. Jadi 2018 ini mencari rupiahnya dengan cara 2018 dibagi dengan penjualan mendapatkan hasil seperti ini. Nanti diubah menjadi persen juga. Begitupun dengan 2019 seperti itu. Mencari operating profit margin juga tidak beda jauh dengan ini, gross profit margin. Jadi nanti saya berikan contoh di sini.
supaya lebih mudah kita praktek. Nah, ini rasio yang saya ambil. Nah, yang pertama untuk ini mencari gross profit margin-nya. Yang pertama, masukkan angka 2018 dengan 2019. Kemudian masukkan juga penjualan 2018 dengan 2019. Caranya, ini saya hapus dulu. Nah, ini pakai rumus sama dengan 2018 dibagi dengan penjualan 2018. Oke, ini dapat hasilnya. Begitupun dengan 2019. Sama dengan ini dibagi dengan penjualan. Kemudian untuk mencari persennya juga sama. Contoh. Sama dengan dibagi dengan penjualan, enter, terus dapatnya 35%, begitupun dengan 2019. Kemudian lanjut di operating profit margin, sama, cara mencarinya juga sama dengan laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Kita enter. Oke, dapatnya hasil sama. Apakah dapat hasilnya sama? Dengan cara yang sama. 2019 dibagi dengan, maaf, maksudnya laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan penjualan. Dapatnya. Begitupun cara mencari persen seperti yang di atas. Kemudian untuk net profit margin, ini sama dengan 2018 dibagi dengan penjualan, enter, dapatnya juga sama. Terus sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan, enter. Cara mendapat persennya juga tadi sama. Kita ulang. Laba bersih dibagi dengan penjualan, enter, dapatnya persen. Begitupun sampai ke bawah. Nah, dari mana kita mendapatkan angka-angka ini? Kita dapat dari sini. Misalnya ya, misalnya ini, pakai net profit margin. Laba bersih ini didapat dari common size, laba bersih, Nah, ini di sini dapat ini, laba bersih didapat dari sini, terus penjualan kita dapat dari sini. Jadi semuanya itemnya dimasukkan semua dalam rasio profitabilitas dan mendapatkan hasil rupiah dan persennya dengan cara seperti yang saya tadi sudah contohkan. Ini lagi. Oke, kita hapus dulu. Ini
hapus. Laba bersih pada tahun 2018. Kita ambil pada tahun 2018. Kopi. Kita kasih ini. Ini juga laba bersih pada tahun 2019. Ini kopi, masukkan dalam rasio profitabilitas. Teh. Kopi, masukkan dalam rasio profitabilitas. Kita ambil saja dari sini. Nah, gini. Maaf Bapak, jaringan saya lagi jelek. Kita copy dari sini saja. Jaringan tidak mendukung. Nah, paste. Kemudian ini copy, paste. Oke. Jadi dapat laba bersih tadi dari common size, begitupun dengan total ekuitas. Kemudian total ekuitas ini kita ambil dari common size, total ekuitas. Nah, dari sini kita ambil untuk 2019 di sini dan 2018 di sini, dan dimasukkan dalam rasio profitabilitas ini. Dan hasilnya juga cara carinya juga sama, yaitu sama dengan laba bersih dibagi dengan total ekuitas, enter. Gitu, di bawah juga seperti itu. Ini dibagi dengan total ekuitas, enter. Cara mencari persennya juga sama seperti tadi. Kembali ke PowerPoint. Nah, itu contoh dari soal Excel untuk rasio profitabilitas. Mungkin begitu saja presentasi dari materi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.